Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah bi dzikri hali asyrafil bariyah, bait syair dalam menyebutkan sejarah manusia terbaik. Di pertemuan kita hari ini kita berencana membaca bait ke 67 dan 68 tentang 4 poin pembahasan. Pembahasan pertama, kisah dirajamnya 2 orang Yahudi yang berzina. Kedua, kelahiran Al-Husaini. Kemudian di bait syair 68 itu terkait dengan kisah hadits Aisyah dituduh berzina, berselingkuh, alhamdulillah, dan sekaligus terkait dengan kisah perang dengan Bani Musthalib, karena ini bersambung. Karena kisah hadithul ifk itu diulang dari perang Bani Musthalib. Jadi ini bersambung. 4 pembahasan ini insyaallah ta'ala yang kita akan bahas hari ini. Kata Al-Imam Ibn Abi Izz rahimahullahu ta'ala, qila wa rajmuhul yahudiyaini wa maulidu sibti ar-ridha Husaini. Dikatakan, kata beliau, pada tahun itu pada ujung tahun keempat, awal tahun kelima, terjadi kisah dirojamnya 2 Yahudi, dan terjadi juga kelahiran cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi, yaitu Al-Husain. Karena kalau Al-Hasan kakaknya itu lahir sebelum perang Uhud, sementara Al-Husain lahirnya nanti beberapa tahun kemudian, setelah perang Uhud. Artinya perang Uhud itu kan tahun ketiga, karena Ali bin Abi Thalib menikah pada tahun keberapa? Tahun kedua, pulang dari perang Badar. Kan pulang dari perang Badar, bagian ghanimahnya belum pakai mahar. Pulang dari perang Badar tahun kedua. Tahun ketiga sudah ada anaknya Al-Husain. Kemudian di ujung tahun keempat, awal ada yang menyatakan awal tahun kelima, bahkan ada yang menyatakan tahun ke-6, lahirlah juga putra kedua, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain. Jadi Al-Hasan dan Al-Husain itu tidak kembar. Jangan sampai dianggap kembar karena mirip namanya. Enggak. Ini tidak kembar. Lahir satu-satu. Lahir satu-satu.
Ini yang mau kita singgung di bait syair ini. Yang pertama, dirajamnya ya orang Yahudi yang berzina setelah mereka menikah. Setelah mereka menikah. Ini kisahnya terkenal di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita terbatas pada hadits ini karena sahih terkait dengan kisah dirajamnya ini orang Yahudi, laki-laki dan perempuannya Yahudi. Iya. Mereka berzina setelah menikah. Karena kalau mereka berzina sebelum menikah tak dirajam. Tidak semua yang berzina itu dirajam. Kalau berzina setelah menikah, itu yang hukumnya dirajam. Itu ditetapkan di agama Islam dan bahkan di At-Taurat. Kalau berzina sebelum menikah, ini dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung setahun. Itu kalau belum menikah. Dicambuk 100 kali, kemudian dikasih keluar dari kampung, diasingkan dari kampung, ya, selama setahun. Selama setahun. Bukan dikasih kawin. Karena kita di masyarakat kan begitu, didapat malah dikasih kawin. Iya. Makanya orang kalau susah-susah nikahnya dia bawa lari. Kan setelahnya dikasih kawin. Iya, dikasih kawin. Ini tentunya iya, orang akan bermudahan untuk zina, naudzubillah. Ya, apalagi kalau bapaknya enggak setuju, mamanya misalnya enggak setuju. Nah, ini akan memunculkan ya penyelisihan yang lebih besar. Makanya kita itu sebenarnya dalam Islam, kalau datang kepada kita orang yang kita ridho, suka agamanya dan akhlaknya, terima saja. Kalau tidak akan terjadi fitnah. Terima saja, karena kalau tidak akan terjadi fitnah. Yang penting bagus agamanya, bagus akhlaknya. Iya, maka itu akan coba menjadi kebahagiaan bagi seorang. Nah, ini ada kisah, saya akan bacakan langsung dari Bukhari Muslim saja. Ya, kisah dirajamnya ini orang Yahudi. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar sebagai orang yang menyaksikan itu kejadian. Bahkan di ujung hadis sebentar, Ibnu Umar bilang, saya termasuk yang ikut melempar. Artinya ini yang menukil adalah sahibul kisah. Langsung dia saksikan dengan matanya. Ya, langsung dia saksikan dengan matanya. Kata beliau, An Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudiyin wa yahudiyah. Qad zana ya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jaa yahud. Faqala ma tajiduna fi Taurah ala man zana? Qalu nusawwidu wujuhahuma wa nukhalifu baina wujuhihima wa yutafu bihima. Ini sudah keluar dari hukum Taurat mereka. Tapi Nabi akan jelaskan sebentar. Qala fa'tu bit Taurat in kuntum shadiqin. Faja'u biha faqara'uha hatta idza marru bi ayatir rajam wa al-fatah alladhi yaqra'u yadahu ala ayatir rajam. Ini menunjukkan orang Yahudi jangankan mau percaya kepada kitabnya kita, kitabnya saja disembunyikan, dia ubah, dia tutup-tutupi. Sebentar kita akan dapat terjemahannya. Faqara'u hatta idza marru bi ayatir rajam wa al-fata alladhi yaqra'u yadahu ala ayatir rajam wa qara'a ma baina yadayha wa ma wara'aha. Faqala lahu Abdullah bin Salam wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam murhu bal yarfa' yadah. Wa rafa'aha fa idza tahtaha ayatul rajam fa amara bihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Qala Abdullah ibn Umar
kuntu fi man rajamahuma falaqad ra'aituhu yakiha minal hijarati binafsihi. Masya Allah. Kata Abdullah bin Umar mengisahkan kejadian ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang lelaki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi. Keduanya telah melakukan zina. Dan di riwayat lain disebutkan ini sebabnya. Jadi mereka sebenarnya kumpul dulu di Yahudi, di sebuah rumah yang disebut dengan Baitul Midras. Baitul Midras ini rumah belajarnya orang Yahudi untuk membacakan kitab Taurat di situ. Namanya Baitul Midras. Mereka ke sana sebenarnya. Menurut orang Yahudi, mereka kita kasih hitam saja mukanya. Sebentar akan disebutkan. Baru diikat kedua-dua dalam keadaan saling membelakangi. Kemudian kita arak di antara mereka. Kita bawa saja ke Muhammad. Karena Yahudi meyakini hukum Muhammad hukum yang adil. Karena Yahudi zaman itu. Kita bawa ke Muhammad. Maka dari Baitul Midras mereka ke Nabi. Ini singkatnya di sini. Mereka datangi Nabi. Iya, ini Yahudi laki-laki dan Yahudiyah perempuan. Mereka datangi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan mereka mengaku telah berzina. Karena kalau ada orang yang mengaku langsung kan Pak, tidak butuh saksi. Yang butuh saksi itu kalau ada orang menuduh. Kalau ada orang menuduh bahwa orang ini orang sudah berzina, wajib dia datangkan empat saksi. Kalau dia tidak bisa datangkan empat saksi, maka dia dicambuk. Walaupun benar dia melakukannya, tapi tidak ada saksi. Yang menuduh dicambuk. Dicambuk 80 kali. Karena kita kehormatan itu dijaga. Iya, kehormatan itu dijaga. Sampai mohon maaf, pernah di waktu masa Umar, ada orang menuntut saudara yang berzina. Sampai Umar berkata, kamu lihat dia kasih masuk, mohon maaf. Apa itu? Apa dibilang? Senjatanya? Apa? Gayungin. Baik. Mantap. Kata Umar kepadanya, kamu lihat dia kasih masuk gayungnya di sumur. Ditanya begitu. Iya. Jazakumullah khairan. Iya. Kamu lihat dia kasih masuk gayungnya ke sumur. Dia bilang, tidak, saya cuma lihat bayangan naik turun. Dicambuk. Kan tidak selamanya orang naik turun itu dia lakukan itu. Sementara dia pusat. Iya. Karena kenapa? Karena menjaga kehormatan muslim. Iya, tidak boleh kita tuduh orang berzina tanpa ada bukti. Tapi kalau mengaku sendiri, tidak butuh bukti. Seperti di zaman Rasulullah juga. Iya, seorang perempuan muslimah datang mengaku bahwa dia telah berzina. Tapi waktu itu qadarullah hamil. Maka Rasulullah memerintahkannya, ini perempuan, lihat, perhatikan, kalau dia sudah lahir, rajam. Karena kan tidak boleh kita merajam yang hamil, anaknya di dalam dah salah, ibunya ini yang salah. Maka ditunggu dulu melahirkan, baru dirajam. Maka setelah dia melahirkan, diperintahkan untuk dirajam. Jadi kalau mengaku tidak butuh saksi. Tidak butuh saksi. Iya. Ini orang Yahudi datang kepada Rasulullah, mengaku dia telah berzina. Dua-duanya datang. Maka Rasulullah SAW memanfaatkan hal itu adalah dengan membuktikan hukum Islam itu sebenarnya sudah disebutkan di Taurat. Karena kitab itu membenarkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Seharusnya kalian Yahudi ikut ini Quran. Karena juga membenarkan Taurat. Maka kata Ibnu Umar, maka Rasulullah SAW pergi hingga mendatangi itu di Baitul Midras. Mendatangi Yahudi dan bertanya, apakah kalian dapat di dalam Taurat mengenai hukum bagi orang berzina?
Nabi tanya, penegakan hujah. Mereka menjawab, kami menghitamkan wajah keduanya. Lalu mengikat keduanya dengan saling membelakangi, kemudian keduanya diarak keliling kampung supaya malu. Ini buah dari orang yang berzina ketika sudah menikah. Maka kata Rasulullah, datangkan Taurat jika kalian memang benar. Coba datangkan Taurat. Mereka pun mendatangkan Taurat. Dan Rasulullah menyuruhnya untuk membacanya. Maka salah seorang dari mereka pun membacanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Utuni bi'alamikum." Datangkan kepada aku orang yang paling berilmunya di tengah kalian, supaya baca ini Taurat. Datangkan kepadaku orang yang paling berilmunya di antara kalian. Maka mereka mendatangkan orang yang paling berilmunya di antara mereka. Waktu itu yang didatangkan seorang Yahudi bernama Ibnu Surya. Ini orangnya. Didatangkan waktu itu seorang Yahudi yang paling berilmunya waktu itu di Madinah, yang membacakan Taurat di antara mereka. Namanya Ibnu Surya. Ibnu Surya. Ibn Akhtab. Dipanggil Abu Yasir. Dia datang membacakan. Ini bayangkan Pak, ulama ini, orang berilmu ini. Dia bacakan Taurat lembaran begini. Dia letakkan jarinya, dia tutupi jari dengan satu jarinya itu ayat rajam. Dia baca sebelumnya dan dia langsung baca setelahnya. Dia langkah itu yang dia tutup. Yahudi Pak, tidak bisa dipercaya. Jangan pernah percaya Yahudi. Lebih baik percaya Muslim, biar menjelek akhlaknya. Tapi Muslim, Yahudi biar manis. Itu karena pada dasarnya mereka adalah orang yang khianat. Di Yahudi juga ada munafik. Sebagaimana di Muslim ada munafik. Ada begitu. Kata Ibnu Umar, mereka pun mendatangkan Taurat dan membacanya. Tadi yang membacanya Ibnu Surya. Dia pakai Surya. Dia baca. Ketika mereka sampai pada ayat rajam, pemuda yang membacanya tadi meletakkan tangannya di atas ayat rajam tersebut. Ia membaca bagian sebelumnya dan sesudahnya. Hingga ayat rajam itu disembunyikan. Seakan-akan di Taurat tidak dirajam. Ini karena kalau menurut mereka tidak adil ini. Kalau menurut Yahudi kan tidak adil itu. Sebagian mereka memunculkan ada hak untuk hidup. Kita tahu kan orang-orang Barat ada kesamaan, ada hak hidup. Hukuman mati itu dia bilang ini menghapus hak orang hidup. Padahal kalau itu yang dikasih rajam, hidup banyak orang. Iya kan? Terjaga banyak orang kehormatannya. Orang yang takut berzina. Bahaya ini kalau berzina. Dirajam. Keluarga juga malu. Karena ini dirajam di tempat umum. Akhirnya orang tahan diri dari zina. Tapi ini hukum Barat. Hukum Barat. Mereka sembunyikan. Dia sembunyikan itu. Ada sahabat di situ yang bernama Abdullah ibn Salam. Waktu itu bersama Rasulullah. Dia tahu. Dia bilang, perintahkan untuk mengangkat jarinya. Abdullah ibn Salam angkat jarinya. Lalu orang itu mengangkat jarinya. Ternyata di bawah tangannya itulah terdapat ayat rajam.
Maka ketika jelas bahwa ternyata hukum Taurat dirajam, Rasulullah SAW memerintahkan agar keduanya yang berzina itu dirajam. Lalu keduanya pun dirajam. Kata Ibnu Umar, saya termasuk orang yang merajamnya. Saya termasuk orang yang melemparinya. Dan saya melihat laki-laki Yahudi tadi melindungi perempuannya dari lemparan batu. Dia tutupi itu perempuan dari lemparan batu dengan tubuhnya sendiri. Dengan tubuhnya sendiri. Ini termasuk kisah yang terkenal pada tahun keempat. Pada tahun keempat. Kisah dirajamnya orang Yahudi. Kemudian masalah kedua yang disinggung sini adalah di bait ini masalah kelahiran cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ibn Abi Thalib. Dan ini terjadi pada tahun keempat Hijriyah. Pada tahun keempat Hijriyah. Lebih tepatnya ujung tahun keempat Hijriyah, dan bisa awal dari tahun kelima Hijriyah. Ada menyatakan tahun ke-6, ada menyatakan bahkan tahun ke-7, tapi itu tidak kuat. Yang benarnya adalah tahun keempat ujung atau tahun kelima. Itu pendapat yang paling masyhurnya. Kelahiran Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Kalau itu jelas, kemudian berikutnya kata beliau, wa kana fil khamisati istama wa kanatil khamisati isma wasiq al-ifku fi ghazwati Bani Mustalik. Adalah pada tahun kelima. Dengarkanlah dan percayalah, terjadilah al-ifk dan perang dengan Bani Mustalik. Dua ini yang kita mau sebutkan di bait ini. Masalah pertama, perang dulu dengan Bani Mustalik. Siapa itu Bani Mustalik? Bani Mustalik ini sebenarnya adalah salah satu kabilah Arab, dari Khuza'ah. Perang ini dikenal juga dengan Ghazwatu Al-Muraisi. Kan di situ ada sumur di tempat itu. Perangnya dekat situ. Disebut dengan Ghazwatul Muraisi. Karena terjadi dekat sebuah sumber air yang bernama Al-Muraisi. Rasulullah SAW terjadinya perang Ghazwatul Mustalik. Rasulullah mendapat kabar bahwa Bani Mustalik di bawah kepemimpinannya Al-Harith ibn Abi Dirar sedang menghimpun dan mengumpulkan kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah ketika mendengar itu tidak tunggu mereka datang menyerang, karena akan berbahaya bagi anak-anak dan perempuan di Madinah. Seperti biasa Rasulullah SAW selalu menyambut musuh dari luar Madinah, karena kan kalau masuk Madinah itu lebih banyak dorornya. Maka Rasulullah SAW mendengar itu, beliau pun mengumpulkan para sahabat dan memerangi mereka. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat menang. Bahkan mereka berhasil mendapatkan banyak tawanan. Di antara tawanan tersebut adalah Juwairiyah yang setelah itu jadi istri Nabi. Tawanannya adalah Juwairiyah bintul Harith, anaknya tadi kepala sukunya. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha, putri dari pimpinan Bani Mustalik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikahinya dengan mahar bebas. Rasulullah menikahinya
Dan setelah pernikahan itu, para sahabat membebaskan banyak tawanan dari Bani Mustalik. Kenapa? Karena mereka kan keluarga Rasulullah. Itu Nabi SAW menikahi perempuan itu bukan karena syahwat. Beda yang dimunculkan di sana oleh orang-orang non-Muslim. Itu Muhammad menikahi syahwat. Banyak dan itu yang digambarkan. Enggak. Rasulullah menikahi perempuan itu bukan karena syahwat. Karena kalau karena syahwat, pasti Nabi menikahi semua gadis. Dan pasti Nabi langsung menerima semua tawaran yang menawarkan diri kepadanya. Enggak. Tidak ada yang perlu nikahi gadis kecuali seorang. Aisyah saja. Yang lainnya adalah karena ada hubungan yang mau dibangun untuk maslahat yang lebih tinggi. Seperti putrinya Abu Bakar, putrinya Umar, putri beliau sendiri belum nikahkan dengan Ali, putrinya beliau sendiri belum nikahkan dengan Utsman. Yang lainnya anak-anak kepala suku. Karena kan tahu suku Arab, kalau jadi menantunya dia akan lindungi, walaupun tidak seagama. Karena kesukuannya lebih tinggi. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika belum menikahi Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu ta'ala an, maka para sahabat membebaskan banyak tawanan yang tadinya mereka miliki sebagai pembagian harta rampasan perang. Kenapa? Dengan alasan mereka telah menjadi kerabat Rasulullah SAW melalui pernikahan. Setelah itu dalam perjalanan pulang, disinilah kejadian kedua. Dalam perjalanan pulang dari perang ini terjadi peristiwa penting dalam sejarah. Apa itu? Itulah peristiwa yang belum singgung sekarang, adalah hadis al-ifk, yaitu fitnah keji yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dia adalah berbuat serong. Naudzubillah. Kejadian lengkapnya sebenarnya disebutkan di Quran karena turun ayat terkait dengannya. Tapi kita baca dari kejadian hadis. Kisah lengkapnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aisyah menceritakan awal beliau kenapa berangkat ke perang Bani Mustalik. Kenapa dia ikut? Bukan istrinya yang lain. Belum bercerita dari awal. Karena Rasulullah idza arada ayyakhruja safaran aqra'a baina azwajihi. Ini sunnahnya kalau kita punya lebih dari satu istri. Hanya punya lebih dari satu ya. Kalau satu jamak cerita. Adalah Rasulullah kata Aisyah ini, apabila ingin keluar safar, belum melakukan qur'ah, mengundi siapa istrinya yang akan ikut bersamanya. Jadi tidak dibawa semua, Pak. Sebagian orang tidak ikut sunnah. Dia bawa semua empat-empatnya, tiga-tiganya. Siapa yang bisa jaga hati di perjalanan? Pasti nanti tidak adil. Tidak adil dalam perjalanan. Karena safar itu mengeluarkan sifat asli kita. As-safar yusfir. Safar itu menguji kita. Waktu itu akan keluar ketika safar. Jangan kita pernah bawa dua-dua. Kalau kita punya dua. Kalau punya tiga, jangan bawa tiga. Gimana caranya? Undi. Locking. Kata arisannya itu ya. Siapa yang keluar namanya itu yang dibawa. Jangan dibawa semua. Jangan dibawa semua. Walaupun kita bilang, saya mampu adil. Indah. Satu saja duduk depan, yang lain di belakang. Nggak adil begitu. Kan begitu Pak Faiznya. Ini Rasulullah. Belum kalau mau keluar dia undi. Waktu itu kata Aisyah,
fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara mereka yang keluar sahamnya, namanya, dialah yang ikut. Dialah yang ikut bersama Rasulullah. Waktu itu sahamnya Aisyah keluar. Ini tidak ada ini yang dari itu, Pak, karena takdir. Kan Allah yang mengatur siapa yang keluar namanya. Tidak bisa berdasarkan perasaan suami atau perasaan istri. Iya, keluar Aisyah. Iya, maka Rasulullah SAW ketika keluar Aisyah meminjam perhiasan dari istri Nabi yang lain. Kan boleh saling meminjam untuk berhias terhadap suaminya. Waktu pulang, jatuh itu. Aisyah mencarinya, orang-orang tidak sadar. Jadi berdiri ontanya, dia kira Aisyah sudah di situ, sudah di atas, jadi ontanya di bawah. Kan ada yang menuntunnya ontanya, di bawah ontanya. Aisyah masih cari kalungnya, ditinggal. Saat itu kata Aisyah dalam peperangan itu, Aisyah radhiyallahu taala anha didapati oleh, kan pergi rombongan ini, Pak. Rasulullah berdiri, pergi rombongan. Aisyah ketinggalan. Maka di antara yang menyusul di situ yang terlambat pergi adalah Sofwan ibn As-Sulaimani radhiyallahu taala anhu. Ibn Mu'attal. Ketika melihat Aisyah, waktu itu sudah turun ayat hijab. Perang Bani Mustalik ini sudah turun ayat hijab. Iya, sudah turun ayat hijab. Sofwan Ibn Mu'attal As-Sulami, dia sudah lihat Aisyah sebelumnya. Dia sudah kenal sebelum turun ayat hijab. Aisyah kan pakai hijab. Iya, tidak dikenal. Dulu orang kalau pakai hijab tidak dikenal. Tidak dikenal. Jadi Aisyah dikenal oleh sahabat ini, belum bercerita sendiri. Saya kenali itu adalah istri Nabi SAW karena saya mengenalinya sebelum turun ayat hijab. Ketika melihatnya, langsung sebuah bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaujatu Rasulillah. Itu kalimat yang diucapkan. Tidak ada kata-kata apapun yang diucapkan. Dia cuma bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan musibah. Istri Rasulullah ketinggalan. Hanya itu yang dia ucapkan, kemudian beliau kasih duduk ontanya, Aisyah naik, dan dia tuntut. Ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Na'udzubillah. Iya. Aisyah sendiri yang berkata, tadi kan Sofwan bercerita. Aisyah berkata bahwa Sofwan tidak berbicara kepadanya selain ucapan tadi. Tidak ada kata apapun kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, tidak ada dibilang kamu naik ikut onta saya. Enggak, langsung dia dudukkan ontanya, Aisyah naik dan dia menuntutnya. Iya. Di sini ini ujian. Iya. Orang munafikin memanfaatkan keadaan tersebut, menyebarkan fitnah. Iya. Di antara yang memanfaatkan adalah tokoh besarnya munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini orang pentolan munafikin di Madinah. Iya, memanfaatkan ini. Iya. Dia menyebarkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat serong, sengaja terlambat ikut ontanya Sofwan, tanpa mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Orang munafik tidak dia cari tahu kenapa terjadi. Qadarullah, Aisyah tidak bisa jelaskan.
karena dari pulang dari situ sakit, sehingga belum tidak tahu itu kejadian apa yang terjadi. Sebenarnya karena langsung sakit pulang safar, langsung sakit. Oh, beredar cerita di mana-mana. Aisyah berbuat serong dengan Sofwan. Iya. Dan ketika itu terjadi, iya, Rasulullah SAW, iya, meminta pendapat beberapa sahabatnya. Karena kan tidak ada turun wahyu. Nabi kan tidak tahu perkara gaib. Jadi belum meminta para sahabat bermusyawarah kepada para sahabat mengenai Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu menyampaikan apa yang dia tahu tentang keluarga Nabi. Kita tahu Usama bin Zaid, bapaknya dicintai oleh Rasulullah, dan Usama adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dia tahu bagaimana keluarganya Nabi. Tidak mungkin melakukan itu. Iya, tidak mungkin melakukan itu. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Akhirnya, setelah meminta pendapat beberapa sahabat, Nabi mendatangi Aisyah dan berkata, "Ya Aisyah, fa innahu qad balaghani anki kada wa kada. Fa in kunti bari'atan." Iya. Wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku tentangmu berita demikian dan demikian. Tapi kalau kamu memang bari'ah, tidak bersalah dalam masalah ini, kamu bebas dari tuduhan ini, fasayubarri'ukallah, fasayubarri'ukillah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Quran yang menyatakan bahwa kamu bebas dari tuduhan itu. Iya, Nabi juga tidak bisa bertindak langsung benarkan munafik, karena ini munafik. Tidak bisa juga berpihak pada istri dulu, karena jangan sampai nanti orang bilang Muhammad tidak adil kalau istrinya dia. Jadi Nabi mendatangi Aisyah. Jika memang ini tuduhan tidak benar, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, karena Allah Maha tahu tentang semuanya. Iya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bersabar, tinggal di rumahnya, menanti, iya, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan terkait dengannya. Dan ini Aisyah juga yakin, karena kan beberapa kejadian turun Quran tentang mereka. Iya. Waktu itu juga Aisyah menahan para sahabat di tempat yang tidak ada air, turun ayat tayamum. Gara-gara dia turun ayat tayamum. Iya, turun pensyariatan. Maka Aisyah pun bersabar dengan hal tersebut sampai turun ayat, ya, langsung di surah An-Nur, ya, mulai dari ayat 11 hingga ayat 26. Baik, turun ayat. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Mulai dari ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, langsung dikatakan bahwa itu berita bohong. Orang yang membawa berita bohong itu sebenarnya dari golongan kalian juga. Dari golongan kalian juga. Janganlah kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Adanya tuduhan kepada mukmin yang tidak baik. Jangan mengira kita ini orang paling susah. Kita ini dituduh gila misalnya, dituduh keras. Jangan, itu baik. Karena ketika orang tuduh misalnya kita dengan hal yang tidak baik, orang akan mencari tahu.
Gara-gara mereka ngomong begitu, orang cari tahu tentang kita. Jadi jangan kira itu buruk. Kalau ada gosip seperti itu. Ini pelajaran. Iya. Allah katakan, setiap dari mereka mendapatkan balasan dosa, iya, yang dia kerjakan. Dan siapa di antara mereka mengambil bagian terbesar dalam menyebarkan berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi makin besar bagian yang dia ambil memfitnah istri Nabi, keluarga Nabi, besar juga dosanya. Iya, besar juga dosanya. Kemudian Allah katakan di ayat 12, laula id samitumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Masyaallah. Iya, Allah katakan, mengapa ketika kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak berbaik sangka saja pada diri mereka? Kenapa mereka tidak berkata langsung dari awal, ini kedustaan nyata? Seperti yang dilakukan Usama. Tidak mungkin ini keluarga Rasulullah. Iya. Tidak mungkin. Iya. Ini keluarga Rasulullah. Dan seharusnya di sini juga turun itu ayat yang terkait dengan kalau ada orang menuduh harus datang 4 saksi. Allah katakan, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu bi syuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi atas tuduhan itu? Seharusnya kalau memang benar datangkan siapa saksi? Kalau Aisyah berbuat syarok, iya, seharusnya mereka mendatangkan 4 saksi. Ya, karena mereka tidak mendatangkan, karena mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka itu di sisi Allah orang-orang yang berdusta. Tidak ada saksi. Kita yang berdusta. Mereka hanya menyebarkan berita bohong. Tapi Allah katakan di ayat 14, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma afattum fihi adzabun adzim. Karena orang-orang beriman juga di antara mereka ada yang ikut menyebarkan apa yang disebarkan oleh pimpinan munafik. Ya biasa. Ada berita begitu ya, masing-masing ikut berkomentar. Biasa begitulah di hari-hari fitnah. Kadang orang yang tidak punya ahli untuk komentar juga. Dan itu jangan merasa heran apa yang terjadi di tengah kita, di tengah sahabat saja. Pernah terjadi itu, tapi itu kan pelajaran untuk kita setelahnya, dan untuk para sahabat waktu itu. Allah katakan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan di akhirat, maka kalian akan ditimpa oleh adab yang besar disebabkan pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Tentang berita bohong itu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal-hal tersebut, dan Allah dengan berita itu Allah mengingatkan, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian agar jangan kembali melakukan perbuatan seperti itu. Makanya setelahnya, Pak, tidak pernah ada lagi orang yang sembarang menuduh kecuali punya 4 saksi. Walaupun dia lihat kalau dia tidak punya 4 saksi, dia tidak tuduh. Dia tidak menuduh karena sudah ada pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka agar jangan kembali melakukan perbuatan seperti itu selama-lamanya. Apa? Selama-lamanya sampai hari kiamat jangan pernah begitu. Jika kalian benar-benar beriman, orang beriman tidak sembarang menuduh, tidak sembarang ikut-ikutan, tidak sembarang ikut-ikutan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagi orang yang senang tersebarnya
berita dusta, hal-hal yang keji di tengah kaum muslimin, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang agar perbuatan keji tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita senang perkara-perkara keji itu tersebar di tengah kaum muslimin. Seharusnya kalau ada memang seperti itu, kita tutup, kita nasihati, tidak disebarkan. Ya, ini harus dilakukan sampai ya di ayat, tentunya di ayat 23 sampai 26. Disitulah ya puncaknya menyebutkan hukum orang yang menuduh tadi. Setelah ayat An-Nur ini turun dari ayat 11 sampai 26, Rasulullah SAW tersenyum. Kelihatan karena beliau selama berputar itu beliau sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dan juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti. Tapi beliau yakin akan turun ayat. Akan turun ayat. Ketika turun ayat itu, beliau tersenyum mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Absyiri ya Aisyah, ammallahu faqad barra'ak. Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menyatakan kesucianmu. Masya Allah. Ini pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang beriman. Biar orang menuduh kita bagaimanapun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan ya membela kita. Sebagai mukmin tidak perlu ya kita bersedih dengan ya apa yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana ya, jika memang hal itu ya tidak pernah ya terjadi kepada kita orang-orang yang beriman ya, tidak pernah terjadi bagi kita orang-orang yang beriman, karena kita ini walaupun kita tidak membela diri kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan selalu membela kita. Di Quran di surat An-Nur ayat 11 ya, ketika menyatakan itu, ia menyatakan bahwa itu adalah tuduhan yang dituduhkan kepada orang-orang munafikin. Ya, Allah katakan orang-orang yang ikut menyebarkan berita dusta itu kan sudah bentuk belaan. Tapi ada ayat secara khusus bahwa Allah akan selalu membela orang-orang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawwan kafur. Di surah Al-Hajj 38. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat lagi kafir. Artinya selama kita jujur, iya, selama kita berada di atas kebenaran, jujur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Iya, cukup sebagai pelindung hamba-hambanya. Ini kalau kita jujur di dalam keimanan kita. Lihat ini Aisyah, tidak ada yang bisa membelanya karena besarnya itu fitnah waktu itu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, menjelaskan kesuciannya. Hilanglah berita itu, tampaklah siapa yang beriman yang benar dan siapa yang munafik. Siapa yang beriman yang benar keimanannya dan siapa yang munafik. Siapa yang munafik, yang suka, ya, hal-hal yang buruk itu menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Ini kejadian yang terjadi, ya, bertepatan dengan, ya, perang Banil Mustalik. Setelah itu tahun-tahun berikutnya Nabi sudah, karena hampir seluruh suku Arab ini itu dikuasai oleh Nabi. Ya, dikuasai oleh Nabi. Termasuk Yahudi yang ada juga sudah diusir keluar dari situ. Dan setelahnya adalah mulai beliau kembangkan, perluas, ya, Islam, dan mulai mengutus, ya, surat-surat dakwah dan ajakan kepada para penguasa yang ada di luar lingkaran, ya, kota Arab, negeri Arab. Ini insya Allah bagus kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Ini 4 kejadian yang kita bisa sebutkan, ya, di sini, ya. Karena setelah itu tahun berikutnya mulai dari bulan, ya, Muharram pada tahun ke-7, secara khusus setelah kembali dari perang Hudaybiyah, ya, di tahun ke-6 belum mengutus, ya, ke para raja untuk mengajak mereka masuk Islam, Kita ambil lagi ini nanti insya Allah baik ke, ya, berikutnya di pertemuan akan datang, baik ke 70, ya, 9 dan setelahnya. Termasuk nanti kita juga banyak hal yang menyebutkan nanti, ya, dalam hal ini masalah, ya, Nabi SAW, ya, menikahi juga Sofia, masalah Nabi juga menikahi Ummu Habibah, banyak hal. Itu hal-hal mudah insya Allah yang nanti kita akan, ya, sebutkan di masa yang akan datang. Sisa hal-hal mudah ini mungkin setelah itu kita akan ambil dengan cepat, karena sudah masalah perang, ya, sisa sedikit lagi, ya, sedikit lagi dalam, ya, pembahasan kita ini. Ini kan sudah tadi bait ke berapa? 68, 69. Setelahnya itu sudah pendek-pendek insya Allah. Sudah masalah kejadian yang pendek-pendek dari, ya, kejadian yang belum sebutkan, karena tahun 6 Hijriah ke atas itu kan Nabi sisa 5 tahun lagi. Itu kejadian itu banyak pensyariatan, ya. Insya Allah kita akan mungkin akan menyebutkan hal-hal itu dengan cepat insya Allah. Tidak lagi pembahasan panjang-panjang seperti sebelumnya. Mudah-mudahan dimudahkan, target insya Allah kita selesaikan ini di tahun ini insya Allah. Yang penting kita berniat saja, ya, berazam, bertekad supaya ini bisa diselesaikan tahun ini. Setelahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di pertanyaan, jika ada kita boleh ajukan. Fadhol. Silakan. Ada kita punya mic? Terkait dengan tadi Rajab. Hukum Rajab?
umpamanya ada saudara kita atau teman kan, yang sedangkan di daerah kita ini tidak ada hukum rajam. Mana setiap kita Masya Allah. Iya. Jadi kita mau praktek hukum rajam ya? Oh bukan dia. Saya kira. kan dia melaksanakan perzinahan nikah. Iya. Ini nanti hukumannya jadi rajam. Sekarang tidak ada hukum seperti itu. Dia memang dia kan ada yang belum seperti itu. Sikapnya adalah kembalikan kepada pemerintah. Iya, laporkan ke polisi. Iyalah. Jadi langsung rajam ke. Sikapnya adalah kalau memang kita punya saksi, laporkan ke polisi. Kita begini kejadian misalnya, dia tidak lagi tinggal sama istrinya. Kemudian dia mendapatkan wanita lewat HP. Kodok. Wanita tidak ditahu statusnya, HP-nya janda. Tidak usah beritahu Pak, yang penting dia sudah beristri. Kemudian dia menikah. Menikah? Dia anggap dirinya menikah karena dia sebelum menikah di sini ceritanya tidak ada anunya, tidak ada walinya. Tidak ada. Apa? Yang berzina itu sekarang dia tidak menikah. Artinya ada yang menikahkan tapi dia dibayar jadi kan. Jadi dia wali yang dibeli ini. Iya. Menikah kedua tangan. Oh itu istilahnya Pak ya? Bapak tahu istilahnya? Bapak menikah kedua tangan. Iya, tanpa surat. Ada suratnya Ustaz. Ada suratnya. Ada surat. Ada begitu. Apa itu? Surat pembohong gitu. Jadi gini dulu. Orang menikah tanpa wali tidak sah. Orang menikah tanpa wali tidak sah. Karena Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Walinya itu maksudnya keluarganya, bapaknya, bapak dari bapaknya, kan begitu maksudnya. Tanpa ada wali tidak boleh, tidak ada nikah. Atau tanpa diserahkan perwaliannya ke wali yang akan menikahkannya. Jadi kalau walinya misalnya, walinya ada di Papua, sementara ini perempuan di Sidrap. Nah, kalau mau diongkos itu dari Papua, mahal sih. Atau non-muslim. Di Papua kita non-muslim. Iya, maka kalau di sana muslim, tapi dia tidak bisa ke Sidrap, di sana dia telepon. Iya, menyerahkan perwakilan perwalian. Kalau muslim, kalau non-muslim, dinikahkan oleh wali hakim pengadilan. Begitu, Pak. Jelas tidak ada nikah tanpa wali. Ada orang menikah tanpa wali, batal. Tidak sah. Hubungan dibaliknya adalah zina. Terus? Ceritanya dia Ustaz ini berzina cerita ya. Jadi ini saya bertanya apa dari itu pertanyaan saya. Kita ibadah nanti keluarganya. Jadi ini cerita istrinya, dia curhat ceritanya kan? Curhat bahwa saya rela didoakan di mana? Bagaimana bisa yang ini suamimu tidak sah di pernikahannya? Karena dia tidak ada walinya. Jadi dia tidak sah. Bagaimana bisa? Nanti ceritanya boleh dia kamu di mana? Kalau semuanya sah, dia sah. Cerita itu kan masih istrinya ceritanya ini. Istri ceritanya yang curhat. Jadi jalan keluarnya cari ke walinya. Tidak mau cerita itu walinya Ustaz. Kalau itu calon istri, calon suaminya lainnya ada istrinya. Pergi ke sana Pak. Pak, mau ki daripada zina itu ananta. Pergi ke sana. Suaminya jauh ke kampungnya. Telponi. Minta ki. Iya minta ki. Telepon bilang daripada berzina ananta. Izinkan menikah. Daripada berzina. Karena dolornya lebih besar. Jatuh di haram.
Ya kan? Ini masalah Ustaz, ini bukan terus apa ini? Tidak ada masalah. Mau janda atau gadis sama-sama pakai wali. Kan begini Pak, seakan-akan ini kita mau tahu statusnya. Kalau gadis harus ada wali. Kalau janda enggak sih, seperti beli kambing saja. Enggak. Ini bukan kambing yang ditemukan di jalan boleh langsung diambil. Ini orang. Dan janda ataupun gadis wajib pakai wali. Syarat sahnya. Perbedaannya itu adalah di walinya saat mau menikahkannya. Gitu Pak, bukan di perempuannya. Di walinya. Kalau dia mau menikahkan anak gadisnya, dia bertanya. Kalau dia berarti setuju. Perbedaannya di situ. Kalau janda, dia juga harus tanya. Dan janda pasti ngomong. Pasti ngomong. Kalau dia mau, dia akan bilang, iya Gaspi. Kalau dia tidak mau, pasti dia bilang, tidak mau Kak. Kalau janda, sudah berani. Beda kalau gadis. Beda kalau gadis. Jadi kalau gadis bilang tidak mau, tapi kalau dia diam, setuju itu. Perbedaannya cuma di situ Pak. Bukan nikah tanpa wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Jadi sekarang sikap kita terhadap dia kan dia cerita. Nasihati gitu. Iya, kita mau yang carikan walinya. Atau harus. Kalau tidak, kita sudah tegakkan hujannya, sudah nasihati. Iya, kalau turun musibah, tidak dapat lagi. Gitu saja. Alhamdulillah. Ini ada kertas, Ustaz. Kalau berwudu, boleh satu kali, boleh dua kali, dan boleh tiga kali. Apakah benar sunnahnya? Tiga kali, benar. Telah dinukil sahih semua dari Nabi. Nabi berwudu sekali, dua kali, tiga kali. Kecuali kepala dalam hadis Abdullah bin Zaid. Satu kali. Jadi hanya kepala itu yang tidak berubah angkanya. Ya, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, kecuali kepala tetap satu kali. Tidak boleh lebih dari tiga. Tidak boleh lebih dari tiga. Wallahualam. Ada lagi? Tidak ada? Teman-teman yang bertanya? Silakan Pak, silakan. Silakan titipan ataupun dari kita. Tunggu Pak. Banyak yang beredar Ustaz, bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu, dibacakan saja salah katanya baru ditelan itu sebagai bentuk menginginkan tersebut Ustaz. Masya Allah. Apakah ini dalam berdoa? Karena di hadis lain itu saya lupa hadis ada di situ dikatakan membaca selawat untuk doa. Betul. Jadi ada benarnya, ada salahnya itu sebenarnya Pak. Benarnya adalah karena sahabat langsung meminta permintaannya tanpa memuji Allah, tanpa salawat. Nabi menegurnya, tergesa-gesa ini. Langsung mau langsung minta. Iya kan? Allah itu senang dipuji. Iya, sebelum diminta. Jadi puji dulu Allah, baru minta. Dan sunnah juga salawat kepada Nabi. Cuman ucapan tadi, salawat baru telan. Itu tambahan yang masalah. Nggak ada itu Pak. Iya, nggak ada itu dibilang salawat dulu baru telan, baru minta. Itu khurafat, hanya yang ngaji tua. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Anjuran dari Nabi adalah memuji Allah, bersolawat kepada Nabinya, baru kita meminta apa yang kita minta. Baru kita meminta apa yang kita minta. Seperti itu Pak. Allah. Ada lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita tutup. Tadi kita tidak lanjut karena ya masalah setelahnya insya Allah
butuh kita uraikan lagi di bait 69, yaitu sebenarnya lanjutan dari akad dengan Juwairiyah bintul Harith. Setelah itu yang tadi kita singgung sedikit, ya, kemudian masalah perang dengan Dumah al-Jundal itu insyaallah, dan akadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan setelahnya. Alhamdulillah, setelahnya itu lebih banyak masalah menikah. Lebih banyak masalah menikah dan masalah pensyariatan. Ya, pendek-pendek sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, ya, dan insyaallah kita bertekad kuat sekali lagi untuk selesaikan tahun ini, ya, buku yang ada di hadapan kita ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.